Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lifatunisa dengan NIM 2102003, Program Studi Fire and Safety FSA. Untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan pencemaran industri untuk ujian akhir semester. Langsung saja untuk pertanyaan yang pertama, yaitu apa yang dimaksud dengan pengelolaan limbah B3? Jelaskan. Limbah B3 adalah setiap limbah yang mengandung bahan berbahaya atau beracun yang bersifat atau konsentrasinya atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat merusak atau mencemarkan lingkungan hidup dan dapat menyebabkan kerusakan kesehatan pada manusia. Untuk limbah B3 ini, jika tidak dikelola dengan baik, maka akan menghasilkan efek negatif kepada lingkungan dan makhluk hidup lainnya. Berlanjut ke soal yang kedua, yaitu sebutkan dan jelaskan karakteristik dan kategori limbah B3. Yang pertama yaitu mudah meledak, contohnya seperti gas. Yang kedua yaitu mudah menyala. Mudah menyala ini bahan yang seperti limbah limbah bensin. Terus untuk ketiga yaitu reaktif. Untuk yang keempat itu infeksius, yang kelima itu korosif, yang enam beracun. Untuk kategori limbah yaitu memiliki dua kategori. Yang pertama kategori 1, yang kedua kategori 2. Untuk kategori pertama yaitu memiliki 3 poin. Yang pertama, memiliki karakteristik mudah meledak, mudah menyala, reaktif, infeksius, dan korosif. Poin kedua, memiliki nilai konsentrasi zat pencemar lebih besar atau sama dengan konsentrasi zat pencemar TCLPA untuk karakteristik beracun melalui uji TCLP. Poin ketiga, yaitu memiliki nilai LD 50 lebih kecil atau sama dengan 50 gram miligram per kilogram berat badan hewan uji. Untuk karakteristik beracun melalui uji toksikologi. Untuk karakteristik limbah B3 kategori 2, itu memiliki nilai konsentrasi zat pencemar yang memenuhi poin pertama, yaitu lebih kecil atau sama dengan nilai konsentrasi zat pencemar dan lebih besar dari nilai konsentrasi zat pencemar. Untuk karakteristik beracun melalui uji TCLP. Untuk poin kedua, yaitu memiliki nilai LD 50 yang memenuhi ketentuan lebih besar dari 50 mg per kilogram berat badan hewan uji dan lebih kecil dari atau sama dengan 5.000 mg per kilogram berat badan hewan uji untuk karakteristik beracun melalui uji toksikologi. Poin ketiga yaitu memiliki karakteristik beracun melalui uji toksikologi subkronis berdasarkan hasil pengamatan terhadap pertumbuhan akumulasi atau biokonsentrasi, studi perilaku respon antar individu hewan uji, dan histopatologis. Untuk pertanyaan yang ketiga, yaitu sebutkan dan jelaskan fasilitas yang digunakan di dalam penyimpanan limbah B3 berdasarkan kategori dan sumbernya. Untuk kategori pertama, yaitu ada bangunan, tangki, silo, sama bentuk lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk kategori pertama yaitu bangunan. Bangunan itu berfungsi untuk menyimpan semua limbah. Untuk poin kedua yaitu tangki. Untuk tangki itu untuk menyimpan limbah yang bersifat cair. Kalau silo itu untuk limbah yang bersifat padat. Untuk kategori 2 yaitu ada bangunan, silo, tempat tumpukan limbah, waste impoundment. Lanjut ke soal yang keempat, yaitu sebutkan fasilitas penimbunan limbah B3, yaitu memiliki 4 poin. Yang pertama, memiliki desain fasilitas. Yang kedua, memiliki sistem pelapis yang dilengkapi dengan satu saluran untuk pengaturan aliran air permukaan. Yang kedua, yaitu untuk pengumpulan air lindi dan pengelolaannya. Yang ketiga, yaitu untuk sumur kantal. Yang keempat, yaitu untuk lapisan penutup air. Untuk poin ketiga, yaitu memiliki peralatan pendukung penimbunan limbah B3 paling sedikit. Untuk poin pertama, peralatan dan perlengkapan untuk mengatasi keadaan darurat. Untuk yang poin kedua, yaitu alat angkut untuk penimbunan limbah B3, alat pelindung
dan keselamatan diri. Dan untuk poin keempat, yaitu memiliki rencana penimbunan limbah B3 penutup dan pasca penutupan fasilitas penimbunan limbah B3. Di sini ada soal yang kelima, yaitu sebutkan dan jelaskan metode pengolahan limbah B3, yaitu memiliki 4 metode. Metode yang pertama yaitu metode kimia. Metode kimia yaitu untuk pertukaran ion oksigen dan pengkategorian metode kimia yang bertujuan untuk mengubah limbah menjadi gas. Untuk metode kedua yaitu metode teknis. Metode yang paling baik yang digunakan untuk menstabilisasikan bahan berbahaya. Yang ketiga yaitu metode biologis, yaitu menggunakan sistem biologis buatan. Untuk metode yang keempat yaitu metode fisik, untuk pemisahan komponen limbah atau wujud limbah tanpa berubah bentuk. Di sini ada soal yang keenam, yaitu tuliskan dan jelaskan fasilitas penyimpanan limbah B3 berdasarkan jenisnya dan waktu maksimal penyimpanan. Untuk di sini ada, di fasilitas ini ada 5 ya. Yang pertama yaitu fasilitas bangunan. Masuk ke dalam kategori 1 dan kategori 2. Untuk kategori 1 yaitu memiliki waktu 90 hari. Untuk kategori 2 yaitu sumber tidak spesifik memiliki waktu 365 hari, sumber spesifik umum memiliki waktu 365 hari, sumber spesifik khusus memiliki 365 hari. Poin kedua yaitu di fasilitas ada tangki. Tangki ini masuk ke dalam kategori 1 dan kategori 2. Untuk kategori 1 yaitu masuk ke dalam waktu 90 hari. Untuk kategori 2 yaitu sumber tidak spesifik masuk ke dalam waktu 365 hari. Sumber spesifik umum dalam waktu 365 hari, sumber spesifik khusus yaitu dalam waktu 365 hari. Untuk poin ketiga yaitu di fasilitas ada silo. Silo ini masuk ke dalam kategori 1 dan kategori 2. Untuk kategori 1 silo itu dalam waktu 90 hari. Untuk kategori 2 yaitu ada sumber tidak spesifik, yaitu masuk ke dalam 365 hari, sumber spesifik umum masuk ke dalam 365 hari, sumber spesifik khusus masuk ke dalam 365 hari. Untuk waste file, yaitu masuk ke dalam kategori 2 doang. Jadi di dalam sumber spesifik khusus, yaitu ada dalam 365 hari. Waste impoundment juga sama seperti waste file, yaitu masuk ke dalam kategori 2 dan sumber spesifik khusus dalam waktu 365 hari. Di sini ada nomor 7, pertanyaannya yaitu tuliskan dan jelaskan fasilitas penyimpanan limbah B3 berupa bangunan. Di sini ada jenis karakteristik penyimpanan. Di sini juga ada spesifik penyimpanannya. Yang pertama yaitu karakteristik mudah menyala. Spesifik penyimpanannya yaitu ada 3 poin. Yang pertama memiliki tembok rendah dengan bangunan lain yang berdampingan. Poin kedua yaitu struktur pendukung atap terdiri dari bahan yang tidak mudah menyala, konstruksi atap dibuat ringan dan tidak mudah hancur. Untuk poin ketiga itu diberikan penerangan yang tidak menyebabkan ledakan. Diberikan penerangan yang tidak menyebabkan ledakan ini secukupnya, karena kalau misalkan terlalu panas itu bisa menyala. Kalau misalkan penerangannya kurang itu juga berbahaya juga. Untuk yang kedua ini ada karakteristik mudah meledak. Di sini juga ada spesifik penyimpanannya, yaitu ada 4 poin. Yang pertama, konstruksi bangunan, lantai, dinding, dan atap dibuat tahan ledakan. Karena karakteristik mudah meledak ini mudah sekali untuk meledak, jadi untuk bahan bangunannya juga harus diperhitungkan lagi. Yang poin kedua yaitu lantai dan dinding dibuat lebih kuat dari konstruksi atap. Yang ketiga yaitu setiap saat memenuhi ketentuan suhu ruangan. Yang poin keempat itu diberikan penerangan yang tidak menyebabkan ledakan atau percikan listrik. Nah, di sini juga listrik tuh sangat mempengaruhi juga ya. Karena kalau misalkan listriknya tidak di kayak dicek setiap sebulan sekali atau 2 bulan sekali inspeksi gitu, bisa bisa muncul percikan di listrik itu, terus juga tuh bisa mudah meledak juga. Terus yaitu ada
Ini ada yang ketiga itu ada karakteristik reaktif, korosif, dan beracun. Yang pertama, kedua, dan ketiga yaitu yang pertama konstruksi dinding dibuat mudah untuk dilepas. Untuk poin ketiga, dua itu konstruksi atap, dinding, dan lantai harus tahan terhadap korosi dan api. Poin ketiga itu diberikan penerangan yang tidak menyebabkan ledakan percikan listrik. Lanjut ke soal yang ke-8 yaitu tuliskan dan jelaskan fasilitas penyimpanan limbah berupa bangunan. Yaitu di sini ada kategori 1 dan kategori 2. Jumlah limbahnya kurang dari 50 gram per hari. Waktunya dalam 90 hari. Waktunya dalam 90 hari. Untuk kategori 1 yaitu jumlah limbahnya lebih dari 50 kg per hari yaitu dalam waktu 180 hari. Sumber tidak spesifik yaitu lebih dari 50 kg per hari yaitu dalam waktu 365 hari. Sumber spesifik umum kurang dari lebih dari 50 kg per hari yaitu dalam waktu 365 hari. Sumber spesifik khusus yaitu tidak dibatasi. Jadi dalam waktu 360 hari. Lanjut ke soal yang ke-9 yaitu sebutkan contoh pemanfaatan limbah. Di sini ada sumber limbah sama limbahnya. Di sini ada sumber limbah, sumber energi alternatif. Itu limbahnya bahaya hayati yang dianggap limbah ketika diolah menjadi bioarang. Terus di sini di sumber limbah yaitu ada sumber energi dengan cara CO processing, yaitu limbah B3 biomas pabrik semen. Bahan baku industri batako sumber limbahnya, yaitu limbah kli bottom ash, bahan baku kertas low grade. Nah, limbahnya yaitu ada limbah paper studi. Di sumber limbahnya ada bahan bakar alternatif. Limbahnya limbah paint studi. Di sini ada sumber limbah bahan baku industri reflakor. Limbahnya yaitu limbah silika terkontaminasi. Di sini ada sumber limbah bahan bakar alternatif. Sumber limbahnya yaitu limbah solvent bekas. Di sini ada sumber limbah bahan baku peleburan logam, yaitu limbahnya limbah kemasan bekas. Di sini ada sumber limbah bahan baku industri semen. Limbahnya itu limbah dengan kadar CaSiAl dan Fe kurang dari 50%. Untuk memperbaiki lingkungan di area tambang, yaitu limbahnya ada limbah fly ash. Berlanjut ke soal yang terakhir yaitu 10. Sebutkan fasilitas pengangkatan limbah B3 berdasarkan kategori sumbernya. Jelaskan ketentuan informasi yang harus ada pada kendaraan pengangkutan dan gambarnya. Sini ada berdasarkan kategori dan sumbernya. Pengangkutan limbah B3 baik yang dilakukan oleh penghasil limbah B3 atau pengangkut limbah B3 yang dilakukan dalam tapak proyek yang sama namun melewati jalan umum. Melakukan limbah B3 dari pengumpulan limbah B3 kemanfaatan pengelola dan penimbunan limbah B3. Pengangkutan limbah B3 dari pemanfaatan limbah B3 ke pengelola dan penimbunan limbah B3. Pengangkutan limbah B3 dari hasil limbah B3 ke pelabuhan untuk kegiatan ekspor limbah B3 yang tidak menggunakan kontainer. Nih, di sini tuh ada gambarnya. Nah, kalau di sini itu kalau misalkan apa namanya fasilitasnya kan ini pengangkutan kendaraan ya. Di kendaraan ini tuh harus memiliki ada nama perusahaannya, terus ada simbolnya di sini di depan sama di belakang. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, dan untuk sumber yang saya dapat itu dari beberapa undang-undang. Itu referensi yang saya temuin yaitu ada PP nomor 6 tahun 2021, ada PP nomor 22 tahun 2021, PP nomor 101 tahun 2014. Terima kasih.